leave the world around us. They don't need to know. Come find me where. History di minggu kali ini akan berlatar belakang di Florence, Kentucky, di mana seorang wanita berusia 42 tahun bernama Michelle Mogby hidup dengan suaminya dan kedua anaknya di kota ini. Michelle Mogby adalah seorang wanita yang bekerja di Thermo Fisher Scientific sebagai leader logistik. Michelle telah bekerja di sana selama 16 tahun. Menurut rekan kerjanya, Michelle ini adalah orang yang tegas, gampang disukai, dan memiliki kepribadian yang positif. Michelle mempunyai seorang suami yang bernama Dan Mogby, dan uniknya, pertemuan pertama mereka terjadi di Thermo Fisher Scientific, yang dimana Dan juga bekerja di tempat itu. Mereka berdua memiliki dua putri yang sangat mereka cintai, yaitu Melin dan Carly. Michelle dan Dan kerap kali menghabiskan waktu mereka dengan kedua putrinya itu dan bersenang-senang bersama. Jika dilihat sekilas, Michelle ini adalah pribadi yang positif dan tampak tidak memiliki kebencian kepada orang lain. Tapi sebagai seorang leader suatu divisi di kantornya, tentu saja Michelle harus bersikap tegas kepada semua bawahannya. Jadi mungkin ada beberapa bawahannya yang baper dengan sikap Michelle ini. Pada tanggal 29 Mei tahun 2012, pukul 5.53 pagi, Michelle sampai di tempat kerjanya sendirian, sedangkan Dan yang biasanya berangkat dengannya hari itu tidak ikut karena cuti. Salah satu tugas Michelle sebagai leader logistik adalah melakukan pembayaran gaji setiap 2 minggu sekali pada hari Senin. 1 jam setelah Michelle tiba di kantor, seorang operational manager turun ke lantai di mana kantor Michelle berada untuk menemui wanita itu. Tapi anehnya, Michelle saat itu tidak ada di kantornya. Padahal di hari itu Michelle harus mengerjakan beberapa dokumen. Si operational manager itu pun memutuskan untuk pergi membuat kopi dan kembali 20 menit kemudian untuk menemui Michelle. Tapi tidak lama kemudian, seorang OB bernama David Dooley memanggilnya dan mengatakan kalau dia melihat noda merah di karpet di luar ruangan Michelle. David yang terlihat panik saat itu mengatakan kalau dia tidak menyadari dari mana noda itu berasal karena dia sudah membersihkan seluruh kantor pagi tadi. Si manajer itu pun kemudian mencoba untuk membuka pintu ruangan Michelle. Tapi sayangnya saat itu pintu ruangan wanita itu terkunci. Si manajer yang khawatir itu pun kemudian memutuskan untuk mencari di mana Michelle untuk memastikan apakah Michelle sedang baik-baik saja. Ketika sedang melakukan pencarian, si manajer itu melihat sesosok wanita berada di pojok ruangan di sekitar kantor Michelle dalam keadaan tengkurap, tangan diikat ke belakang, mulutnya disumpal, dan kepalanya ditutupi plastik. Tidak hanya itu, sekilas di tubuh wanita itu terlihat terdapat beberapa luka yang cukup parah. Dan ketika dilihat lebih dekat, ternyata wanita itu adalah Michelle Mogby. Jika dilihat dari noda merah yang terdapat di luar ruangan Michelle sampai di tempat ditemukannya wanita itu, nampaknya Michelle telah diseret dari kantornya setelah dia dihajar habis-habisan. Si manajer itu pun langsung menelepon 911 setelah dia menemukan tubuh Michelle. Setelah melakukan investigasi, para polisi percaya kalau Michelle tidak pernah masuk ke dalam kantornya di hari itu. Para petugas juga meyakini kalau si pelaku saat itu mencoba untuk membuka kantor Michelle secara paksa. Hal ini bisa dilihat dari lubang kunci kantor itu yang saat itu dalam keadaan lecet. Laporan otopsi Michelle mengatakan kalau wanita itu setidaknya mendapatkan 4 pukulan di area kepala menggunakan benda berat, lengannya patah, dan ada beberapa luka lebam di tubuhnya. Menurut keterangan dari pihak forensik patologis, Michelle tidak langsung meningsoi setelah mendapatkan serangan yang brutal dari si pelaku. Di tubuhnya saat itu ditemukan luka yang cukup fatal,
Beberapa di antaranya adalah tengkoraknya retak, kerusakan otak, dan luka besar di tangan dan kakinya. Tidak hanya itu, petugas juga mengatakan kalau luka di kepalanya menunjukkan kalau dia pernah disolasi di bagian kepalanya. Dokter menduga bahwa Michelle telah dipukul dari belakang, dan setelah pukulan pertama itu dia langsung jatuh ke lantai. Saat itulah dia membentur sudut dinding dan mengalami memar hati yang parah. Kemungkinan besar Michelle kehilangan kesadaran pada saat itu. Setelah wanita itu tak sadarkan diri, si pelaku kemudian memegang tangan kanan Michelle dan menyeret Michelle ke tempat yang tidak terlalu ramai. Dan berkat seretan itu beberapa anggota tubuh Michelle terluka dan beberapa tulangnya juga terlihat patah. Polisi pun langsung pergi ke rumah Michelle dan langsung menangkap Dan sebagai prime suspect dalam kasus ini. Sebagai pasangan Michelle, Dan memang memiliki kemungkinan paling besar sebagai pelaku di dalam kasus ini. Dan juga memiliki alibi yang tidak kuat, di mana dia mengatakan kalau dia sedang tidur di waktu pelenyapan Michelle terjadi. Polisi pun menyarankan Dan untuk melakukan tes poligraf untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Dan benar saja, tes itu menyatakan kalau Dan kemungkinan besar tidak terlibat dalam upaya pelenyapan Michelle. Setelah mendapatkan hasil ini, petugas langsung mengalihkan perhatian mereka kepada para pekerja Thermo Fisher Scientific yang bekerja di hari kematian Michelle. Para petugas mengatakan kalau ada 13 pekerja yang sedang bekerja di waktu ditemukannya Michelle. Manajer perusahaan juga mengatakan kalau kantor dan gudang di tempat kerjanya memiliki sistem keamanan yang ketat dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses dua area itu. Sayangnya rekaman CCTV di waktu meninggalnya Michelle menghilang, jadi para petugas tidak bisa mengetahui siapa saja yang saat itu sedang ada di kantor secara langsung. Para polisi pun mulai mengerucutkan pencarian mereka kepada orang-orang yang bekerja di lantai kantor Michelle seperti pengawas dan petugas kebersihan yang memang memiliki akses ke ruang akuntansi. Para petugas mulai menginvestigasi setiap ruangan, gudang, dan mobil di perusahaan itu. Mereka saat itu berasumsi kalau si pelaku mungkin telah melepaskan semua atribut yang dia pakai setelah melenyapkan Michelle dan menyembunyikan barang-barang itu di suatu bangunan atau mobil. Tidak hanya itu, si pelaku juga bisa saja langsung kabur dan baru melenyapkan barang-barang yang dia pakai setelah dia keluar dari perusahaan itu. Ketika para petugas memeriksa rekaman CCTV parkiran, mereka melihat hanya ada satu kendaraan yang meninggalkan parkiran itu, yaitu kendaraan milik David Dolly. David Dolly dan istrinya yang sama-sama bekerja di Thermo Fisher Scientific pun langsung diinterogasi secara terpisah oleh para penyidik. Di dalam interogasi itu, David dengan yakin mengatakan kalau dia hari itu telat bangun karena di malam sebelumnya dia harus merawat istrinya yang sedang mengalami keracunan. David lebih lanjut mengatakan kalau dia sebenarnya berencana untuk tidak masuk di hari meninggalnya Michelle karena dia harus merawat istrinya. Tapi istrinya itu tetap meyakinkannya untuk berangkat kerja. David tiba di Thermo Fisher Scientific pada pukul 6 pagi dan dia saat itu hanya membersihkan gudang dan mengosongkan tempat sampah yang ada di area kantor. Tidak lama setelah itu, David melakukan panggilan kepada istrinya untuk memastikan keadaan istrinya. Tapi saat itu istrinya tidak mengangkat dan David langsung pulang ke rumahnya karena khawatir dengan keadaan istrinya. Dan saat kembali ke kantor, dia langsung memanggil manajer operasional beberapa saat setelah dia melihat noda merah yang terdapat di karpet di luar kantor Michelle. Saat mendengarkan keterangan dari David, Detektif Bruce McVie dari kantor Sheriff Bond County menyadari satu keanehan pada diri David, di mana saat itu David menggunakan sneakers yang terlihat bersih tanpa noda. Emang apa anehnya kalau David menggunakan sneakers bersih? Semua petugas kebersihan di perusahaan itu bekerja menggunakan sepatu khusus yang biasanya di permukaan sepatu itu sudah terkena deterjen dan lecet-lecet.
Sedangkan di hari itu David mengenakan sneakers bersih plus pakaian bersih yang sudah disetrika. Rekan kerja David juga mencurigai gaya berpakaian David saat itu, plus dia juga mengatakan kalau tempat sampah di area kantor masih dalam keadaan penuh. Tentu saja keterangan yang dikatakan rekan kerja David ini berbanding terbalik dengan pernyataan David yang mengatakan kalau dia telah mengosongkan tempat sampah di area kantor sebelum dia menemukan Michelle yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Pegawai gudang yang bernama Joe juga memberikan pernyataan yang mengatakan kalau dia melihat David di dekat kantor Michelle, dan dia juga mengatakan kalau dia melihat David meninggalkan tempat kerja pada pukul 1.30 dini hari dengan ekspresi dan gestur ketakutan. Kecurigaan polisi kepada David ini diperkuat lagi dengan kasus pencurian dan kepemilikan senjata api yang pernah menimpa Davis pada tahun 1996. Di sisi lain, Janet istri David memberikan pernyataan tidak sedetail David karena dia tidak terlalu ingat kejadian di malam itu berkat tingginya suhu badannya. Menurut keterangan yang dikatakan Janet, David pergi bekerja di pagi hari dan dia tidak kembali ke rumah sampai setelah makan siang. Dia kemudian mengatakan kalau suaminya pulang pada pukul 6.40 pagi dan kemudian mengganti celananya yang robek di tempat kerjanya. David pun langsung menyangkal pernyataan istrinya tepat setelah dia kembali diinterogasi oleh polisi untuk yang kedua kalinya. Dia menegaskan bahwa tidak ada celana robek, dan mungkin istrinya mengira David membawa celana itu karena kondisi tubuhnya yang sedang tidak sehat. Janet pun mengatakan kalau dirinya memang memiliki masalah pendengaran dan mungkin dia juga tidak mendengar David pulang, tapi dia tetap bersikeras kalau dia menemukan celana robek David di atas kursi. Karena itulah dia berasumsi kalau David pulang untuk mengganti pakaiannya. Meskipun begitu, kesaksian Janet tidak bisa diandalkan karena saat itu kondisinya sedang tidak sehat, di mana dia mengalami demam dan dehidrasi pada tanggal 29 Mei. Meskipun kesaksian keduanya tidak cocok dan menimbulkan kecurigaan, polisi tidak menemukan adanya motif pasutri itu untuk melakukan pelenyapan kepada Michelle. Dari beberapa bukti dan kesaksian yang terkumpul sejauh ini, para penyidik berasumsi bahwa Michelle sampai di kantornya lebih pagi daripada biasanya, yaitu pada pukul 5.53 pagi, karena dia harus melakukan pembayaran gaji kepada para pekerja dan mengerjakan beberapa dokumen pada tanggal 29 Mei. David yang mengetahui kalau Michelle biasanya datang ke kantor jam 7 pagi pun memutuskan untuk masuk paksa ke kantor Michelle pagi-pagi buta. Tapi sayangnya rencananya itu tidak berjalan mulus, di mana Michelle memergokinya sedang mencoba untuk membobol kantornya pada pukul 5.53 pagi. David yang tidak bisa membiarkan Michelle pergi begitu saja pun akhirnya mau tidak mau harus melenyapkan wanita itu. Teori ini diperkuat lagi dengan fakta bahwa David adalah satu-satunya orang yang menemukan noda merah di luar kantor Michelle, dan dia juga satu-satunya orang yang meninggalkan tempat kerja pagi itu. Para penyidik lebih lanjut mengatakan kalau mungkin David tertangkap basah oleh Michelle saat sedang melakukan pemalsuan dokumen di kantor Michelle yang bertujuan untuk melipat gandakan gajinya dan gaji istrinya. Di mata penyidik, David sudah sangat jelas adalah pelaku dalam kasus kematian Michelle, meskipun saat itu bukti yang bisa mereka kumpulkan hanyalah bukti tidak langsung. David pun kemudian didakwa dengan tuduhan pelenyapan nyawa, penculikan, dan perusakan barang bukti. Di dalam persidangan ini, para juri dihadapkan dengan fakta bahwa tidak adanya senjata yang digunakan untuk melenyapkan Michelle, tidak adanya pakaian penuh darah, dan tidak adanya sidik jari David di TKP dan tubuh Michelle. Meskipun tidak ada bukti yang kuat untuk membuktikan David adalah pelaku yang telah melenyapkan Michelle, pria itu tetap dinyatakan bersalah atas pelenyapan nyawa dan perusakan barang bukti, dan langsung dijatuhi hukuman seumur hidup penjara, ditambah 5 tahun untuk perusakan barang bukti. David yang merasa tidak puas dengan keadilan yang dia dapatkan pun menyatakan kekecewaannya
karena selama di persidangan dia tidak diberikan waktu yang cukup untuk membela dirinya. Dan dia juga mengatakan kalau dia tidak pernah melenyapkan Michelle dan akan terus berjuang untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dua tahun setelah David dinyatakan bersalah, seorang pengacara bernama Linda Talley menyerahkan sebuah flash disk yang berisi rekaman CCTV yang menunjukkan ada seorang tak dikenal terlihat berusaha masuk ke dalam gedung tempat Michelle bekerja, tepatnya 10 jam sebelum Michelle dilenyapkan. Barang itu juga mengungkapkan beberapa detail yang menduga detektif Bruce telah berbohong di dalam persidangan David. Setelah terungkapnya beberapa barang bukti ini, anehnya Bruce langsung pensiun dan penyelidikan internal atas tuduhan kepadanya pun langsung ditutup tanpa alasan yang jelas. Isu tentang perselingkuhan antara Bruce dan Linda pun mulai muncul, dan uniknya mereka tidak menampik tuduhan itu, dan mereka malah mengatakan bahwa perselingkuhan mereka terjadi setelah persidangan David selesai. Penemuan rekaman CCTV ini pun membuat persidangan atas kasus pelenyapan nyawa Michelle kembali dibuka. Di dalam persidangan ini, tim pembela David lebih berfokus untuk meng-highlight isu bahwa siapa saja bisa menjadi pelaku pelenyapan Michelle, dan selama ini bukti yang digunakan untuk memberatkan David adalah bukti tidak langsung. Tim pembela David juga menyarankan juri untuk mempertimbangkan Dan sebagai pelaku di dalam kasus ini, karena Dan memiliki motif yang kuat, yaitu uang. Sepeninggal istrinya, Dan mendapatkan uang sebanyak 700.000 US dollar atau sekitar 10 miliar rupiah. Uang bukanlah satu-satunya hal yang membuat tim pembela David mencurigai Dan. Beberapa bulan setelah Michelle meninggal, Dan memberikan cek sebesar 10.000 US dollar atau senilai 153 juta rupiah kepada rekan kerjanya yang bernama Chris Black tanpa alasan yang jelas. Ketika ditanyai kenapa dia memberikan uang sebanyak itu kepada Chris, Dan menjawab kalau dia tidak ingat kenapa dia melakukan hal itu. Lawyer Dan pun mengatakan kalau Dan menggunakan semua uang asuransi kematian Michelle untuk membiayai anaknya. Kesaksian lainnya datang dari Joe Sagert, yang juga pegawai di Thermo Fisher Scientific. Pria itu mengatakan kalau dia tidak melihat David saat dia mengantarkan paperwork ke area kantor pada pukul 5.30 pagi pada tanggal 29 Mei tahun 2012. Padahal biasanya David jam segitu sudah ada di sana dan mengosongkan tempat sampah di area itu. 23 menit kemudian, Joe melihat Michelle yang baru saja datang ke kantor dan masuk ke ruangannya. Kurang lebih 1,5 jam kemudian, Joe melihat David yang saat itu sedang menangis ketakutan di sudut gudang. Kesaksian kembali datang dari seorang DNA expert yang membandingkan DNA yang ditemukan di TKP dengan DNA David dan juga Dan. Pria itu mengatakan kalau profil DNA Dan tidak bisa dikecualikan dari baju Michelle sebagai kontributor utama, sedangkan profil DNA David tidak bisa dikecualikan sebagai kontributor minor. Tim pembela David pun menambahkan pernyataan yang mendukung David, di mana tidak ditemukannya setetes darah Michelle pun di truk David, meskipun saat itu di TKP terdapat banyak sekali darah Michelle. Tim pembela David berpendapat bahwa ada banyak orang lain yang memiliki kesempatan dan motif untuk melenyapkan Michelle. Mereka mengklaim bahwa masalahnya pihak berwajib tidak sepenuhnya menyelidiki kasus ini. Jika ditelusuri lebih dalam lagi, Dan sebenarnya adalah orang yang paling mencurigakan, yang kemungkinannya sebagai pelaku dalam kasus ini lebih besar. Dan yang memegang jabatan sebagai departemen manajer bisa saja memberikan akses kepada siapapun untuk masuk ke dalam gudang. Sebuah kapak juga ditemukan di dalam mobil Dan, yang diduga telah dia beli dari toko perkakas terdekat, dan dia juga tidak pernah menjelaskan alasannya membeli kapak itu. Dan yang lebih anehnya lagi, Dan tidak mampu membayar pemakaman istrinya meskipun dia mendapatkan uang asuransi istrinya sebanyak 700.000 US dollar. Bahkan, dia juga tercatat tidak bisa membayar hutangnya yang hanya sebesar 7.000 US dollar. Keanehan ini tidak berhenti di sini saja, di mana
Dan tercatat pernah membeli sebuah komputer yang di dalamnya terinstall software yang mampu menghapus dan menginskripsi file. Tidak hanya itu, Dan juga tercatat menggunakan software itu pada pukul 8 pagi di hari meninggalnya Michelle. Meskipun semua bukti yang ditemukan ini sudah sangat memberatkan Dan, jaksa dengan skill persuasifnya mampu meyakinkan juri bahwa David bersalah dalam kasus ini, dan David langsung dijatuhi hukuman penjara selama 38 tahun. Oh ya guys, ini ada sedikit tambahan. Tammy Tolley sebelumnya juga terlibat di persidangan pertama kasus pelenyapan Michelle menjadi seorang jaksa. Jadi kalau perselingkuhan antara Tammy dan Bruce terjadi di periode itu, patut dicurigai kalau sidang pertama Michelle berjalan tidak adil. Oh ya guys, aku juga mau ngumumin ke kalian kalau kalian bisa berkontribusi lebih jauh lagi untuk channel ini dengan menyawer di Social Buzz dan juga Super Thanks yang ada di YouTube. Berapapun yang kalian berikan ke channel ini akan sangat berarti buat perkembangan channel ini. Oke lah guys, itu dia pembahasan dari kasus Michelle Mogby. Gimana menurut kalian? Apakah pelaku sebenarnya adalah David, atau Dan, atau mungkin orang lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Seperti biasa, jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke lah, itu saja untuk Restory kali ini. Rizky Santoso pamit. I'll see you in the next video.